Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, selamat datang di Salon Khalifah, sebuah program di mana kita akan mengupas tuntas khutbah huzur. Hari ini kita akan membahas khutbah huzur pada tanggal 6 Juni tahun 2025 bersama saya Ansar Ahmad selaku host, dan alhamdulillah di studio sudah ada narasumber kita yaitu Pak Mubalik, Pak Anom. Assalamualaikum Pak Anom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ansar dan pemirsa. Pak Anom, sebenarnya ini masih topik yang sama seperti episode sebelumnya, yang mana kita membahas bagaimana supaya kita tidak terprovokasi di media sosial, begitu ya Pak. Nah, setelah kita tahu bahwa baiknya kita tidak terprovokasi, itu tidak baik, itu justru backfire atau menimbulkan keburukan kepada kita dan semacamnya gitu. Mungkin kali ini saya ingin menggali lebih dalam terkait bagaimana lalu seharusnya kita bersikap, karena Bapak sudah secara singkat menjelaskan bahwa seharusnya kita menyikapinya dengan hikmah gitu, yang mana menggabungkan antara kecerdasan intelektual kita, tapi digabungkan juga dengan emosional kita juga gitu ya, pada empati dan semacamnya gitu. Nah, mungkin sebagai awalan, gimana sih Pak yang dimaksud dengan hikmah, dan bagaimana kita berdakwah di media sosial dengan cara yang hikmah gitu Pak? Iya, baik. Sekumpulan Kang Ansar. Jadi memang huzur sekali lagi menekankan di dalam khutbah beliau agar para Ahmadi ini tidak terpancing emosinya ketika bertablik di media sosial. Iya. Jadi jangan sampai ketika dia bertablik kemudian ada penentang yang tidak suka terhadap mungkin cara dia bertablik atau konten yang dia buat, kemudian dia menghina. Nah, kemudian para Ahmadi berlaku yang sama terhadap dia, menghina juga. Sehingga huzur simpulkan, kalau itu yang dilakukan oleh Ahmadi, berarti dia telah membawa buruk nama Hadrat Masih Maud alaihi salam. Yeah. Jadi memburukkan nama daripada Jemaat Ahmadiyah itu sendiri. Yeah. Karena di dalam Jemaat Ahmadiyah tidak diizinkan membalas keburukan dengan keburukan. Jadi dibalaslah keburukan itu dengan kebaikan. Seperti yang saya sampaikan, Hazrat Masih Maud alaihi salam itu pernah bersabda bahwa jika ada seseorang yang melempar pohon, ya, kemudian pohon itu tentu tidak akan membalas dengan lemparan batu, tetapi akan menjatuhkan buahnya sebagai manfaat. Nah, tadi yang disampaikan oleh Kang Ansar berkaitan dengan bagaimana praktek ya dari cara kita membalas dengan balasan yang baik. Saya sampaikan kan itu ada di dalam Al-Quran ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk tetap berdakwah. Maka dakwah itu harus dilakukan dengan bil hikmah yang pertama. Jadi hikmah itu sekali lagi apa? Hikmah adalah ada kecerdasan yang kita miliki ya, untuk bisa melihat situasi. Apakah situasi yang ada di depan kita ini situasinya baik atau tidak kalau kita menyampaikan terkait Ahmadiyah. Nah, misalnya kalau misalnya sedang terjadi huru hara ya, sedang panas tentang keagamaan, tiba-tiba kita membuat sebuah konten ya tentang Imam Mahdi misalnya, yang dimana pada saat itu kalau kita bikin konten itu maka orang akan bereaksi dengan keras untuk menentang kita dan akan menimbulkan keburukan, ya. Dan itu tidak baik, itu namanya tidak dengan hikmah, gitu ya. Tetapi juga kita juga tidak boleh takut. Jadi jangan juga karena ada wabil hikmah kemudian itu menjadi sebuah alasan bagi kita untuk tidak mau bertablik, tidak ya. Jadi bil hikmah itu tadi harus mengerti kondisi situasinya, ini bagaimana kalau kita bertablik pada situasi tertentu. Karena di dalam tarik daripada Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat ya, terutama di 10 tahun ketika hidup di Mekah, itu kan umat muslim yang minoritas, yang sedikit, itu berada betul-betul di tengah masyarakat musyrik ya, kafir, yang memang betul-betul ingin menghabisi umat Islam. Tetapi di situ perintah
untuk berdakwah ya, mengajak manusia kepada jalan Allah Ta'ala itu, perintah itu tetap berlaku. Tetapi kemudian memang diberikan guideline oleh Allah Ta'ala bahwa harus dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, harus dengan pelajaran yang baik. Pernah di satu sejarah Nabi Muhammad SAW itu Abu Jahal ya, melarang orang-orang Islam untuk beribadah. Jadi ketika sholat oleh Abu Jahal ini diusir, tidak boleh beribadah sesuai agama Islam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, ini bagaimana? Apakah kita berhenti beribadah? Ya karena begitu berat sekali tantangannya untuk beribadah. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan jangan ikuti itu. Tapi apa yang diperintahkan Allah Ta'ala? Wasjud waqtarib. Teruslah bersujud kepada Allah Ta'ala. Waqtarib, dan dekatkanlah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi Kang Ansar, sembari kita bermedia sosial dengan menggunakan kaidah hikmah ya, dan juga mau'izatil hasanah, kita melakukan diksi-diksi yang baik ya, mendatangkan pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat yang baik terhadap orang lain, itu juga kita harus melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita berdakwah kemudian ibadahnya jelek ya, kemudian juga tidak juga dekat kepada Allah Ta'ala. Jadi nanti akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Ta'ala, jadi kamu ini bertablik demi ego kamu atau demi Allah Ta'ala gitu. Dan Huzur pun beliau menyinggung ya Pak ya secara eksplisit dalam khutbah di tanggal 6 Juni ini bahwa alih-alih kalian itu membalas hinaan dengan hinaan, tapi lebih baik kalian bersujudlah kepada Allah Ta'ala sampai akhirnya ada kecemburuan ilahi dan semacamnya gitu Pak. Berarti kan ini lebih ke yang Bapak tadi bilang, jangan sampai kita hanya dakwah tapi kita nggak beribadah yang lain gitu ya Pak ya. Tapi di sisi lain saya juga ngeliat bahwa ini sebenarnya untuk menyiapkan fondasi kita kali ya Pak. Fondasi dan kuda-kuda supaya lebih kuat gitu. Jadi ketika ada serangan-serangan musuh, hujatan dan semacamnya, atau mungkin di zaman Nabi pun ya kita udah lebih berserah kepada Allah Ta'ala gitu kali ya Pak. Nah, ngomong-ngomong soal fondasi ini kira-kira gimana sih Pak supaya kita bisa tetap istiqomah atau teguh dalam berdakwah dan kita dikepung musuh, atau kalau di Indonesia mungkin konteksnya masih banyak haters kita gitu. Kalau zaman dulu kan dikepung musuh, mereka ingin membunuh dan semacamnya. Kalau di Indonesia kan mungkin ya dalam konteks netizen yang ngomongannya pedes, yang yang ngeri-ngeri gitu Pak. Kan tuh butuh apa ya Pak, kekuatan mental, dan mungkin kita perlu menyiapkan kuda-kuda itu gitu. Gimana sih Pak cara kita membangun kekuatan itu dari ibadah atau mungkin apa gitu Pak? Iya betul. Jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pondasi utama seseorang di dalam berdakwah. Itu kenapa? Karena gini, ibadah itu kan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ketika seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang ada di dalam dirinya itu bukanlah ego, tetapi hanya ada bahwa saya ini sedang mendakwahkan apa yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada kebanyakan manusia. Jadi kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu cara pandang kita, cara bersikap kita itu akan mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Nah, maka kenapa sih di zaman Nabi Muhammad SAW itu para sahabat ketika berada di Mekah dalam kondisi yang sangat rentan, tetapi banyak sekali orang itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena bukan hanya saja pada kekuatan diksi ya, cara menyampaikannya, tetapi ada yang dilihat lain daripada umat Islam oleh orang-orang kafir. Yaitu apa? Orang-orang Islam ini ternyata ketika dihadapkan dengan cacian, dihadapkan dengan makian, kok dia berbeda cara menanggapinya.
Kalau yang lain dimaki pasti akan melontarkan makian yang lebih pedas. Ya. Kok orang Islam enggak? Ini seperti apa keilmuannya ini? Iya. Oh ternyata ketika dipelajari, oh di dalam yang mereka sebut zikr atau kita sebut dengan Quran itu diajarkan tentang kesabaran. Kalau kita ingin membalas, balaslah dengan kebaikan. Oh ini nggak ada ini di dalam ajaran kami ini. Sehingga orang dengan poin-poin yang kecil itu di dalam lubuk hatinya terdapat kecintaan. Nah kalau di dalam lubuk hatinya itu terdapat kecintaan, kan tinggal nunggu waktu saja kapan orang itu akan kemudian baiat masuk ke dalam Islam. Nah poin-poin keislaman itulah ya yang harusnya ditampilkan Kang Ansar oleh kita di media sosial. Tentu poin-poin kecil itu akan sulit kita praktekkan kalau kita tidak menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fondasinya gitu ya Pak sebenarnya itu. Ya kalau fondasinya tidak terbangun kan, begitu mendapatkan beban yang berat akan rubuh. Tuh, iya. Tapi kalau fondasinya sudah kuat, beban ringan, alhamdulillah. Beban yang berat pun insya Allah dia akan tetap kokoh. Iya. Berarti kita perkuat fondasi gitu ya Pak. Dan tadi Bapak menyebut terkait gimana kita ngebangun kesabaran gitu ya Pak, dikaitkan dengan kalau kita emang ada kecintaan terhadap Allah Ta'ala, ya kita nggak usah buru-buru untuk dapat apa segala macam, cuman ya udah ini emang karena Allah Ta'ala, jadi kita juga nggak instan gitu ya Pak pola pikirnya. Tapi saya tertarik Pak untuk membahas kalau ngomongin kesabaran, yaitu saudara kesabaran yaitu keberanian Pak. Karena saya ngeliatnya gini Pak, media sosial ini kayak alat yang kok bisa dibilang mungkin pisau bermata dua. Di satu sisi mungkin bisa jadi suatu tool atau alat untuk dakwah yang kalau zaman Nabi mungkin nggak menjamur itu gitu, kita harus kayak satu persatu, orang per orang, pesan bisa sampai berapa bulan. Tapi hari ini kita bisa rekam dari HP dan dilihat jutaan orang dalam hitungan menit mungkin. Dan itu kan suatu keniscayaan atau sebuah keberkahan dari Allah Ta'ala untuk kita ada di zaman ini gitu ya Pak. Tapi kemudian saya lihat di sisi lain bahwa artinya ada resiko yang juga besar juga, yang mana ketika kita itu dibenci orang yang membunuh kita banyak gitu, orang yang menghujat kita, orang yang mempermasalahkan kita, citra kita bisa hancur dalam waktu yang sekejap juga gitu Pak. Dan untuk berdakwah, untuk menyebutkan kita sebagai orang Ahmadiyah di Indonesia, mungkin saya juga cukup yakin banyak dari kita, pemirsa MTA juga yang masih agak takut karena alasan keberanian dan keamanan itu Pak. Nah, kalau keberanian nih Pak, apa fondasi, gimana kita ngebangun fondasi itu? Atau apakah ada semacam kisah di zaman Nabi gimana kok orang bisa seberani itu gitu Pak? Karena kan kalau zaman dulu saya ngeliat yang dikorbankan bahkan sampai nyawa dan semacamnya gitu Pak. Kok bisa sih seberani itu demi menyebarkan pesan-pesan dan nilai-nilai Islam Pak? Iya, dalam dakwah memang dibutuhkan yang namanya keberanian. Karena orang tahu di dalam dakwah itu pasti penuh dengan resiko. Nah, tapi tadi saya ingin mengulas sedikit apa yang disampaikan oleh Kang Ansar, bahwa banyak Ahmadi yang takut mengungkapkan bahwa dirinya adalah Ahmadiyah. Ini sebenarnya tidak perlu juga setiap dari orang Ahmadiyah mengatakan dirinya Ahmadiyah, gitu ya, tanpa sebab. Tetapi kalau seseorang itu ditanya apakah dia mengimani dirinya kepada pendiri Ahmadiyah, tentu dia harus jujur mengatakan dirinya adalah Ahmadiyah. Dia beriman kepada Imam Mahdi yang turun, yaitu dalam wujud Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Tetapi tidak perlu juga mengumbar sebuah keberanian yang berlebihan, ya, yang tidak perlu. Ya, misalnya tidak ada sesuatu hal, kemudian tidak ada tujuan yang jelas, kemudian dia mengatakan bahwa saya Ahmadiyah dan lain sebagainya. Nah itu juga perlu pertimbangan yang baik ya terhadap hal itu. Agar apa? Agar di dalam dakwah itu tidak perlu sebenarnya kita mengungkapkan identitas kita. Tetapi yang perlu, yang lebih dominan adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan ajaran yang kita pegang. Kalau kita seorang muslim itu adalah misalnya karakternya dia selalu salam,
Artinya dekat dengan dia orang menjadi damai, menjadi tenang gitu ya, tidak mudah berselisih. Nah, nilai-nilai itulah sebenarnya yang lebih dahulu harus keluar dari diri seorang Ahmadi. Kalau tahu dirinya Ahmadi, boleh nanti belakangan orang tahu, silakan, tidak ada masalah ya. Daripada orang mengumbar dirinya Ahmadi, kemudian ajaran dari Ahmadi itu sendiri tidak keluar dalam dirinya, itu malah bahaya. Jadi yang lebih baik adalah keluarkan dulu ajaran-ajaran mulia baik dari Hadrat Masih Maud alaihissalam. Kemudian nanti orang tahu bahwa dia adalah seorang Ahmadi. Nah, itu juga menjadi pemikiran kita. Nah, kemudian berkaitan dengan keberanian ini di dalam dakwah adalah karena keyakinan seseorang terhadap Tuhannya. Kan sebenarnya dakwah ini adalah bukan pekerjaan manusia sebenarnya. Pekerjaan dari Allah Ta'ala kan. Termasuk juga sabda daripada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa aku yang akan menyampaikan tablik engkau ke seluruh penjuru dunia. Aku di sini kan adalah Tuhan itu sendiri. Allah Ta'ala sebenarnya memang itu pekerjaan Allah Ta'ala. Cuman Allah Ta'ala melibatkan kita. Nah, apakah kita tidak suka Allah Ta'ala melibatkan? Apakah kita tidak suka menjadi pasukan dari Allah Ta'ala? Nah, kalau kita memahami bahwa dakwah itu adalah milik Allah Ta'ala, kita ini adalah milik Allah Ta'ala, dan itu adalah perintah dari Allah Ta'ala, maka tentu kita sebagai seorang muslim yang baik akan tentu setiap saatlah baik terhadap perintah Allah Ta'ala. Nah, dengan memahami itu keberanian akan muncul dengan sendirinya. Jadi keberanian yang didasari oleh kedekatan hubungan kepada Allah Ta'ala itu sebenarnya keberanian yang murni, keberanian yang sejati. Itu. Oh, luar biasa Pak. Berarti lebih luas daripada keberanian, bahkan bahwa itu sebenarnya terbentuk dari kita tahu sebenarnya bukan kita yang memimpin dakwah itu segala macam, kita sebenarnya itu Allah yang mengerjakan, kita kaki tangannya, misalnya kita siapalah kita, cuman kita tuh under Allah Ta'ala gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kalau kita berani karena diri kita kuat, itu salah di dalam dakwah itu. Kita berani karena kita bisa, itu kita salah. Kita berani itu karena kita sedang berjuang bersama dengan Allah Ta'ala. Makanya di dalam jemaat itu kan Hadrat Masih Maud selalu menekankan bahwa jemaat ini adalah ibarat tanaman yang ditanam langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala yang akan menjaga, Allah Ta'ala yang akan menumbuhkan. Nah, kita yang berada di dalamnya itu bukan karena kita bisa gitu. Karena memang kita ingin bersama dengan Allah Ta'ala, bersama-sama berkembangnya dengan jemaat ini gitu. Berarti jangan ngerasa takut, khawatir dan semacamnya gitu-gitu ya Pak, sebenarnya karena ini pekerjaan Allah Ta'ala. Kayak kalau kita percaya ada Allah Ta'ala dan segala kuasanya, ya apalagi yang perlu kita takutkan gitu ya Pak. Tapi di sisi lain juga jangan sombong ngerasa saya ini paling pemberani, gagah segala macam, karena bukan kita yang berani dan segala macam, itu pekerjaan Allah Ta'ala. Justru kalau kita karena ego jadi dakwahnya nggak ini ya Pak ya, nggak sesuai dengan yang harusnya gitu ya Pak. Nah, sebenarnya pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira untuk pemirsa MTA di luar sana yang sekiranya sudah tergugah, terbuka pikiran hatinya untuk kayak, oh ya saya ingin dakwah yang nggak cuman menebar pesona atau menebar identitas Ahmadi, cuman ingin menunjukkan nilai-nilai positif, syukur-syukur nanti orang jadi lebih baik tahu tentang Ahmadiyah dan semacamnya. Kira-kira apa pesan Bapak untuk pemirsa yang di luar sana, newbie lah gitu Pak, yang masih baru gitu dan ingin juga ikutan dakwah? Ya sebenarnya di media sosial kali ya Pak khususnya. Ya, yang pertama adalah teman-teman harus memiliki kesadaran bahwa keilmuan yang dibawa oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam yang sekarang kita nikmati ini, ya, ini sebenarnya adalah keilmuan yang dirindukan oleh banyak golongan Islam di luar sana, yang mereka belum mengetahui dan belum memahami. Nah, keilmuan ini harus kita sebarkan agar kerinduan orang-orang di luar sana terhadap hal itu menjadi terobati. Jadi kita sebenarnya ketika bertablik, menyampaikan terhadap keilmuan jemaat itu, kita bukan sedang menampilkan sesuatu yang berbeda, bukan.
Sebenarnya kita sedang menampilkan sesuatu yang benar, yang memang dirindukan oleh kebanyakan orang di luar sana. Orang di luar sana sangat menanti-nanti terhadap sosok kepemimpinan misalnya di dalam Islam yang akan membawa keamanan. Nah, kepemimpinan itu sudah mereka usahakan, tapi mereka tidak bisa dapatkan. Nah, kita yang sudah mendapatkan ini, seharusnya kita sharing dong ke mereka. Itu bahwa ini ada satu jamaah namanya Ahmadiyah, di dalamnya sudah memiliki kepemimpinan ya. Dan kepemimpinan ini bukan atas buatan manusia, bukan atas dasar musyawarah yang dilakukan oleh manusia. Dibuatnya Ahmadiyah ini bukan karena pendirinya Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam itu pengen bikin sebuah organisasi Islam, tidak. Karena ada perintah-perintah di dalam yang melalui dari Allah Ta'ala melalui Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk membuat lembaga ini. Dan lembaga ini yang akan yang akan mempresentasikan Islam di akhir zaman. Jadi yang pertama adalah pahami dulu bahwa Jemaat Ahmadiyah ini sebenarnya adalah jemaat yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang di luar sana. Kalau kita memberikan, men-share ya, bertablik di media sosial dengan men-share misalnya program-program MTA ya, atau website-website resmi dari Jemaat Ahmadiyah, itu akan mengobati sedikit demi sedikit apa yang menjadi kerinduan kebanyakan orang di luar sana itu. Jadi itu dulu. Yang kedua barulah harus ada keberanian ya di dalam diri setiap Ahmadi untuk apa? Untuk mau memanfaatkan media sosial untuk men-share apa yang sudah dibuat misalnya oleh MTA ya kepada teman-teman terdekat atau melalui media sosial mereka masing-masing. Berarti yang pertama adalah kita mesti tahu bahwa sebenarnya kita layaknya ingin orang bagi-bagi uang atau bagi-bagi kebahagiaan gitu ya Pak ya. Kalau kita punya nikmat sebanyak ini, masa kita mau pendem sendiri sih gitu. Kenapa nggak bagi-bagi ke orang-orang? Mungkin orang-orang juga sebenarnya butuh juga gitu ya Pak ya. Ya makanya kita tanyakan kepada diri kita. Kita di jemaat ini apa yang kita rasakan? Gitu. Apakah ini yang kita rasakan ini kebaikan kah atau keburukan? Kalau kita rasakan kebaikan punya khalifah, berarti ya kita share lah kebaikan itu. Oh kebaikan punya jamaah yang terorganisasi dengan rapi, dengan baik. Ya kita share lah kepada orang lain, siapa tahu orang lain tertarik kan gitu. Mau juga merasakan kenikmatan dari Allah Ta'ala melalui jemaat ini kan gitu. Dan ini sebenarnya nyambung juga sama dunia komunikasi bahwa saat kita menyebarkan pesan, kok bisa kaitkan sama pain point atau keresahan orang tuh apa. Jadi kita kayak ngasih value atau manfaatnya gitu ya Pak. Dari situ baru kita cukup berani untuk ya udah share gitu ya Pak ya. Sebenarnya nggak ada cara yang gimana-gimana, tapi keberanian sama kesadaran tadi gitu ya Pak, bahwa orang juga butuh kok gitu. Oke, jazakumullah, luar biasa Pak Anom. Pemirsa MTA, dari episode ini kita belajar bahwa pertama, sebelum kita dakwah pastikan kita punya fondasi yang kuat atau kuda-kuda yang kuat, yaitu gimana ibadah kita sehari-hari gitu. Karena dari sini cikal bakal kita akan jadi orang yang sabar, orang yang berani untuk menghadapi berbagai tantangan saat kita berdakwah. Dan yang kedua, penting juga kita punya mindset bahwa saat kita ingin berdakwah itu bukan pekerjaan kita sendiri, tapi itu sebenarnya pekerjaan Allah Ta'ala dan kita hanya menjadi bagian di dalamnya. Nggak perlu khawatir, takut, ataupun jumawa atau ngerasa kita yang paling berani atau yang paling keren gitu. Dan yang ketiga adalah sadari bahwa orang-orang di luar sana haus akan apa yang kita dapatkan gitu, akan ajaran-ajaran dalam Islam Ahmadiyah ini. Jadi cukup keberanian dan sadar ini, lalu mulailah berdakwah. Sekian dari episode ini. Saya Ansar Ahmad selaku host pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan. Silakan saksikan episode lain dari Surah Khalifah untuk membedah khutbah huzur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.